Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan perjumpaan kita pada kali ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Adi akan menyampaikan pelajaran yang ketiga, pendidikan agama Islam SD kelas 1. Materi yang kita bahas adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, iman atau keyakinan atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini wajib hukumnya. Anak-anak sekalian, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, manusia. Baik, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengenal ciptaan-ciptaannya. Nah, anak-anak sekalian, sebagai bentuk keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat atau mengamati ciptaan Allah. Yang pertama, kita akan mengamati diri kita masing-masing. Kita akan mengamati diri kita sendiri. Ya, tentu kalian memiliki anggota tubuh. Ya, coba silahkan dipegang, dirasakan, kemudian dicari tahu apa namanya. Ya, baik. Ada anggota-anggota tubuh yang merupakan ciptaan Allah yang bisa kita ketahui, yang bisa kita teliti, yang bisa kita lihat. Ya, ada rambut. Oke, ini yang pertama ya, paling ujung atas milik kita ini adalah rambut. Kemudian ada mata, ya. Kemudian ada pipi namanya ya. Kemudian di bawahnya lagi ada dagu. Kemudian, nah ini tangan. Kemudian jari. Oke. Kemudian kembali lagi yang ke atas, yang di tengah sini namanya dahi. Ya. Kemudian ini telinga. Oke. Di depan ini adalah hidung, mulut. Nah, ini pundak atau bahu ya. Kemudian yang paling bawah ini adalah kaki. Oke anak-anak sekalian, anggota-anggota tubuh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya dibentuk untuk makhluk Allah yang bernama manusia. Oke. Berikutnya, mulai yang paling atas. Masih ingat itu tadi namanya apa? Iya, rambut. Rambut itu fungsinya adalah untuk melindungi kepala. Nah, supaya kepala tidak langsung panas kena sinar matahari, maka ada rambut yang melindunginya. Bisa juga rambut ini dipakai untuk
bersolek begitu ya, untuk sebagai mahkotanya manusia. Oke, berikutnya ada mata. Fungsinya mata adalah untuk melihat, bisa juga untuk membaca, dan fungsi-fungsi yang lainnya. Ya, baik, berikutnya ada tangan. Nah, tangan ini bisa untuk menulis, bisa untuk makan, banyak fungsi tangan ya, karena kita tidak lepas dari memegang, mengambil, mencuci, dan lain sebagainya. Oke, kemudian fungsi dari apa tadi yang di tengah ini, masih ingat? Iya, dahi. Dahi ini kalau kita sholat, kita gunakan untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawahnya lagi ada telinga, ya, fungsinya untuk mendengar. Oke. Kemudian ini ada hidung, fungsinya bisa untuk mencium aroma. Ya, ini aroma yang sudah mandi, ini ada aroma makanan, ada aroma kecut, aroma wangi, ya, ini hidung yang bisa mengerjakan. Kemudian mulut. Nah, mulut ini banyak sekali fungsinya ya. Di antaranya untuk berbicara. Nah, saat ini Pak Adi ngomong berbicara pakai mulutnya. Mulut juga untuk makan, untuk minum, dan lain sebagainya. Kemudian kaki. Ya, alhamdulillah kita semuanya diberi kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan kita memiliki kaki, kita bisa berjalan, ya, kita bisa berjalan. Kita bahkan bisa berlari, ya, bahkan bisa berlari sangat kencang. Itulah fungsi kaki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan tidak ada kata lain dari fungsi anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, selain kita diberikan oleh Allah anggota tubuh yang lengkap, anggota tubuh yang sehat, anggota tubuh yang berfungsi, bernilai guna, kita juga bisa mengamati ciptaan Allah terdekat yang kita miliki, adalah mengamati, melihat anggota keluarga. Tentu kalian semuanya punya keluarga, ya. Coba diingat-ingat lagi, kira-kira anggota keluarga kita ini siapa namanya. Ya, kalau perlu ditulis, dicari di mana tempat tinggalnya. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, keluarga inti adalah keluarga yang paling dekat dengan kehidupan kita semua. Kalian ada yang menjadi anak tunggal, ada yang punya adik, ada yang punya kakak, ada yang kakaknya satu, ada yang kakaknya dua, ada yang adiknya satu, ada yang adiknya dua. Kalian juga punya bapak, punya ibu, punya abi, punya umi. Kalian juga tentu punya kakek. Kakek itu adalah ayahnya dari ayah atau ayahnya dari ibu. Kalian juga punya nenek, ibunya dari ayah atau ibunya dari ibu. Coba sekarang dari keluarga inti, nanti dicari, sebutkan nama-nama anggota keluarga, mulai dari namamu, nama kakakmu atau nama adikmu, nama bunda, nama ayah, nama kakek, nama nenek. Oke. Baik anak-anak sekalian, itulah kehidupan yang paling dekat dengan kita, yang merupakan ciptaan Allah yang diciptakan untuk kita semuanya. Oke, sikap yang harus kita lakukan karena kita diberikan anggota tubuh
oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, coba kalian amati, kalian cari dan sebutkan anggota-anggota tubuh. Apa fungsinya dan siapa yang menciptakannya? Ya, silakan. Nanti Pak Adi sudah siapkan ini di link di bawah, nanti di download ya, kemudian nanti dikerjakan. Oke. Berikutnya adalah fungsi-fungsi dari anggota tubuh. Ya. Silahkan dikerjakan apa saja fungsi-fungsi dari anggota tubuh mulai kepala sampai kaki. Oke. Harapannya dengan kita mengetahui fungsi-fungsi anggota tubuh kita semakin percaya, kita semakin yakin, dan kita menggunakan tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita untuk kebaikan. Baik anak-anak sekalian, selain kita diberikan anggota tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberikan keluarga. Kita berterima kasih, bersyukur Allah berikan keluarga kita, keluarga yang bahagia. Nah, sekarang coba sebutkan nama-nama anggota keluargamu. Di mana tinggalnya? Nah, nanti ceritakan kegiatan keluargamu di rumah. Apa saja yang pernah kamu kerjakan? Oke, sebagai panduannya sudah Pak Adi siapkan. Nanti silahkan di-download di link yang sudah Pak Adi siapkan. Oke, sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan berjumpa di waktu yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.